Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Billy Putra Marsegiani dengan NPM 194010395. Saya akan menjelaskan apa itu tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan adalah memperoleh keuntungan laba setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Tujuan perusahaan merumuskan apa yang akan diselesaikan dan kapan akan diselesaikan. Dan sebaiknya diukur jika memungkinkan. Jadi tujuan perusahaan adalah hasil akhir yang ingin dicapai perusahaan. Pencapaian tujuan perusahaan merupakan hasil dari penyelesaian misi perusahaan. Beberapa bidang di mana perusahaan perlu membuat tujuan dan sasaran adalah: satu, ada profitabilitas, laba yang ingin dicapai. Kedua, ada efisiensi, pertumbuhan. Keempat, ada kekayaan pemegang saham. Kelima, penggunaan sumber daya, reputasi, kontribusi untuk karyawan, kontribusi untuk lingkungan, kepemimpinan pasar, kepemimpinan teknologi, kelangsungan hidup, dan kebutuhan pribadi manajemen puncak. Tujuan perusahaan menyediakan dasar untuk perencanaan, pengorganisasian, permotivasian, dan pengendalian. Tujuan ditetapkan sebagai petunjuk dalam pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi, serta menjadi petunjuk untuk melakukan performance appraisal. Tanpa tujuan dan komunikasi yang efektif, perilaku dalam perusahaan dapat tersesat ke berbagai arah. Tujuan perusahaan juga dapat dinyatakan secara tidak tepat. Mereka dapat terlalu fokus pada tujuan operasional jangka pendek atau terlalu umum sehingga hanya memberikan sedikit panduan nyata. Mungkin ada kesenjangan antara tujuan yang ingin direncanakan dan yang ingin dicapai. Ketika kesenjangan tersebut terjadi, baik strategi harus diubah untuk meningkatkan kinerja atau tujuan tertentu. Harus disesuaikan ke bawah agar lebih realistis. Akibatnya, tujuan harus ditinjau untuk memastikan kegunaannya. Inilah yang terjadi di salah satu perusahaan dirgantara, yaitu Boeing. Ketika manajemen memutuskan untuk mengubah tujuan utamanya dari menjadi yang terbesar di industri tersebut menjadi yang paling menguntungkan. Hal ini sangat berpengaruh pada strategi dan kebijakannya. Mengikuti tujuan barunya, perusahaan membatalkan kebijakan bersaing dengan Airbus dalam hal harga dan mengabaikan komitmennya untuk mempertahankan kapasitas manufaktur yang dapat menghasilkan lebih dari setengah permintaan puncak untuk pesawat terbang. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.